وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين عامة ويدعوشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يبلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يطول أعمارنا اشف مرضانا ويقضي ديوننا وأن الله يسر أمورنا وأمور الدنيا بالميسرة وأمور الآخرة بالمغفرة وأن الله يحب أحوالنا حول أحوالنا إلى سبيل الهادي مولى بلال يا عزيز المتعال على هادينية ولا كل يد صالحة وعلى ما نواه أصحابنا الصلاة ويدخلني لنا في نيتهم ونقصدنا في مقصدهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرب عزة الله وبهذا المجلس المبارك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita bersama, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bersama bisa kembali berkumpul, bisa kembali bertatap muka, bermuajahah di tempat yang mulia dan di majlis yang mulia. Kita bersama diberi taufik hidayah maunah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, berzikir, membaca wirid bersama, dilanjutkan dengan pengajian bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keberkahan dari majlis ini, keberkahan dari pengajian ini, dan juga keberkahan dari semua amalan saleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bersama umur yang panjang, umur yang barokah. Kita diberi kesehatan lahir batin, diberi rezeki yang melimpah ruah halal dan thayyibah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang mawaddah sakinah. Anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Hajat-hajat kita terpenuhi, keinginan, cita-cita anak-anak terwujud. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, yang punya problem, semoga bisa mengatasi semua masalah dan problemnya. Yang punya hutang, yang punya tanggungan, semoga bisa membayar dan bisa melunasi semua hutang dan tanggungannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bersama dirubah ke keadaan yang lebih baik, lebih tenang, lebih sejahtera, lebih sentosa, lebih khusyuk, dan lebih mantap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah umur panjang fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di akhiratna salamah, kemudian datang ajal kita. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu
Malam hari ini kita akan mengkaji satu kajian, yaitu bab yang ketiga tentang sabar dan sakit. Al-babu tsalits fi sabri wal marad. Bab yang ketiga ini menjelaskan tentang fadilah sabar dan fadilah sakit. Jadi sabar itu kalau kita ini mampu hidup ini bersikap sabar, kita dapat nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita bersama ini dihadapkan dengan situasi sakit, kalau kita ngerti dan paham dan dalam sakit itu kita tetap sabar, ridho kepada Allah, sakit itu juga ada keutamaan. Akan tetapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus selalu minta sehat wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man arada, barang siapa yang ingin an yanjuwa min adabillah, selamat dari siksaan Allah, wa yanala thawabahu wa rahmatahu, ingin mendapatkan pahala dari Allah dan kepingin mendapatkan rahmat Allah, wa yadkhula jannatahu, kepingin masuk ke dalam surganya Allah, falyanha nafsahu an syahawatid dunya wal yasbir ala syada'idiha wa masa'ibiha, maka dia harus mencegah nafsunya dari syahwat-syahwat dunia. Syahwat-syahwat dunia itu kesenangan-kesenangan dunia. Ditahan, Pak. Jangan semua keinginan ini kita turuti. Pengen mangan, pengen mobil, pengen turut. Ya aneh, masuk surga aneh dia harus ditahan. Bahkan keinginan, walaupun itu keinginan yang tidak berdosa, yang baik itu adalah ditahan. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang menahan hawa nafsunya itu tempatnya adalah surga. Menahan nafsunya, mencegah nafsunya dari keinginan-keinginan dunia, dari syahwat-syahwat dunia, dan bersabar atas segala macam kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, dan sabar atas musibah-musibah yang menimpa dia ketika dia ada di dunia. Tentunya ini enggak ada enak, kau ini betul enten, Pak. Kalau kalian jenengan pun pengalaman kan, enggak ada senang tuh betul enten. Kalau senang tuh malah enggak enak, bosan. Kebahagiaan itu terserah kepada kesengsaraan kalau kalian jenengan. Orang itu kalau hidupnya sengsara, potensi untuk bahagia itu lebih besar. Kita pernah, Pak, pulau nanti, mungkin semuanya juga pernah sakit, dirawat di rumah sakit. Kalau orang yang nggak sakit, kongkon wangsul itu mau seneng, pas mulai, bukan seneng. Tapi ketika kita sakit di rumah sakit, sudah berobat selama 1 minggu, dokter ngomong, Pak, nanti boleh pulang. Itu senang, Pak. Telepon dan geria, wes selamat tahun, insya Allah dino iki mulai. Itulah dunia, itu mau. Jadi tidak ada yang berlebihan itu. Yang mau teniku pencorake dunia ini mau. Bahkan guru-guru kita ngomong, orang perindunya pun sini kali, Pak. Mau kali, kapan kali ini kulo kali jenengan sakit ngelampai, beres pun. Maupun itu sabar habis syukur. Kapan ono kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, niku sabar. Kalau ada hal-hal yang membuat kita senang, bahagia, syukur, niku tak mau, tidak lebih dari itu. Nah, Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan kepada kita bersama, kapan wong iku kepingin
selamat kekoring siksaan Gusti Allah, alias selamat dari siksaan neraka, kepingin dapat pahala dari Allah, kepingin dapat rahmatnya Allah, kepingin masuk ke dalam surganya, pertama tahan nafsunya, cegah nafsunya dari segala macam syahwat-syahwat dunia. Dan yang kedua, harus bersabar dari kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah yang ada di dunia. Nama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus shabirin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencintai orang-orang yang bersabar. Wasabru ala aujuhin. Sabar itu ada beberapa macam. Satu, sabrun ala ta'atillahi ta'ala. Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat ini satu perintah, satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan itu isinya dua. Taat yang wajib, ada taat yang sunnah. Kalau taat yang wajib tidak ada tawaran, kelendi-kelendi, ya pulau kali jenengan kudu ngelakoni. Itu bahkan membutuhkan kesabaran yang lebih. Ada tetangga kita gada gawe, biasanya kapan bengi-bengi itu banyak yang tidak tidur, melahirkan kan ya, sampai jam 2 pulang. Buru tilam sekedap mawon sudah subuh. Tani mengantuk, mata panas. Tapi memang butuh sembahyang pulau kali ini. Nah, itulah situasi yang membutuhkan kesabaran pulau kali ini. Kalau kita nggak sabar, nah dengan perlu bebas, ya sudah Pak. Namanya pulau kali jenengan boten sabar. Kudu disabari, kudu dikuati, saliyo ngantuk. Ya, sabar yang seperti itu disebut sabrun ala ta'atillah wa sabrun ala maharimihi. Yang kedua, sabar menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar nahan diri, ojo sampai ulo kalian jenengan iki ngelampai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun konsekuensi yang harus kita terima, kalau kalian jangan kudu sadar. Dulu mungkin pakai uripe bati urus itu konsone lari tambang-tambang. Banyak dari teman-teman mereka orang-orang yang senang minum minuman keras. Satu ketika ada kumpulan, Pak, reoni, kumpul-kumpul, ente kata si umbar, bawa ombenan, sampai diri kafe mobil. Di hadapan pada satu orang ini yang sudah tobat, yang sudah lurus jalannya, akhirnya hidung biosidi pindah. Sabar kok ditahan saja nih, lu pengen itu ombenan larang, kamu juta itu, harus sabar Pak. Sabar dilukakan koncone, terakhir sabar leren koncoan. Ya, ini jadi leren koncoan. Daripada saya harus melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sulit, butuh arto. Oh, ada arto Pak. Arto itu yang terbaik di masjid, di wakaf misalkan. Ya bisa dewe jute iki bisa, tapi jangan sudah iki Gusti Allah iki haram ditahan, keinginannya dicegah. Nah, itu namanya sabar, menahan sampai tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, wasabrun 'alal musibah, bersabar menghadapi ujian, musibah. Sering kalau kalian jenengan dihadapkan hal-hal yang tidak menyenangkan,
hal yang tidak menyenangkan itu namanya musibah, darah tinggi, gula darah munggah, asam urat, yaitu salamangan sikil kok nekuk ing keneng. Yo cuma orang Pak, matune kebundi wis kadung kan nggih. Sabar, mboten meso, mboten nopo, mboten manglu. Sabar apa Mas sampean niku Mas, gore iko kok kelajanan ombol kok pokoke keakan sing iki muka. Ya aja ngamuk nyang waduh. Nanti diam jaler seorang suami muali kang waduh gara-gara jadi pola jangan ombol. Kok minum mangan akeh wae. Hitam suruh lanang sing muni mangan jangan kumpul kaki pola par kok ada doyan kan bermasalah niku Kang Jal sudah sabar wis kadung sore embung dasa cembung kita di muka bisa iki niku harus sabar alal musibah wa inda sadmatil ula sabar ketika benturan pertama. Istilah ini itu ulo kalian jenengan dalam kehidupan ini dihadapkan dengan pengalaman pertama Pak. Kerja masuk kantor pertama, misalkan kan situasinya kan tidak menyenangkan. Masalah apa itu temannya, lingkungannya juga kita belum kenal. Orang-orang di sekitar kita belum akrab. Itu kadang tidak menyenangkan hal seperti itu. Ya kadang dibully. Bagaimana tenang dewi. Nanti dengan berjalannya waktu kita akan bisa menyesuaikan diri. Banyak orang gara-gara fisodbatil ula pengalaman yang pertama betul sabar, naris diri sudah urung-urung wis diterima ning pabrik SPS itu, wis masuk koncone sing enak kabeh, masa sing enak belum kenal kita. Koyo sinis kabeh ngomong sing keras anu guys. Wis mosone ngono kene liyo itu kurang sabar. Jadi as-sadmatul ula niki perlu kesabaran. Faman sabara ala taatillah. Barang siapa yang mampu bersabar untuk melaksanakan perintah Allah dalam keadaan tidak menyenangkan dirinya, memaksakan diri untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udan-udan tetap berangkat menuju majelis taklim, tengah malam tetap berangkat menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hawa yang dipaksa. Apa pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah? Aqahullahu ta'ala yaumal qiyamah. Allah akan memberi orang tersebut besok di hari kiamat salasami'ati darajatin fil jannah, akan diberi 300 derajat di surga. Nah, ini kan kudu perlu perjuangan. Tiang itu kapan kepengin sukses dunia akhirat kudu gadah tekad yang kuat. Harus punya tekad, Pak. Kapan saya enake urip itu besok betul berkembang kita. Jadi butuh iku paman niro iku sungkanan. Sungkanan itu aja sampai kula kali jenengan. Aja sampai kula kali jenengan dicap oleh orang lain, bahkan itu nanti terdengar oleh anak keturunan kita orang yang sungkanan. Tiang sungkanan itu tiang kang boten gelem itu pantes biar mendek berapa ilo dunyane orang anang milu inget wae 10 hektar gemet didole di bapak ilo gelem sabar pengen iki dodol ini dodol kan enten tiang boten niku sungkanan bapak ilo sing tau jeneng masjid senengi sambat jangan wonten harus waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah untukku lisana sidqin fil akhirin, ucapan yang baik untuk generasi berikutnya. Mosok kanggo lembut dan kersane kangge contoh bagi generasi berikutnya. Kullu darajatin ma baina sama wal ard. Masing-masing derajat itu jaraknya
di antara langit dan bumi. Niku kapan kula kali jenengan gelem sabar ngelampahi ketaatan maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kok dengan orang yang malas-malas. Woi, ada pengajian, hadir, woi, sering dak belum wis, iya Pak. Minta kong dibul kok melapet ya. Minta belum wis. Niku tiyang kang boten paham teng janjine Allah Subhanahu wa ta'ala. Poso guru-guru kita itu kudu Masya Allah. Itu orang-orang yang patut kita tiru. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Husain bin Shalih Al-Muhdar. Beliau itu punya penyakit Pak. Punya penyakit ginjal, beliau operasi ginjal. Pemalan. Dereng wagdale wangsul. Ini masih ada seorang lagi. Pengajian berangkat beliau. Ini kok tiang yang sudah ngerti bahwa dalam ketaatan kepada Allah itu harus ada kesabaran yang harus dipupuk dalam hati. Sampai guru kita Al-Habib Hashim meninggal dalam majlis karena ada pemaksaan, kan nggih? Munggone dicek kering sakit beliau. Tapi dipaksa, kita kan tidak. Bergesik tipe wani mati, durung wani mati. Tapi tohir, dalam keadaan payah seperti itu. Jadi kula monggo sareng-sareng niki. Taat nang Gusti Allah niku rada dipaksa. Diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ini punya wadifah, niki tangine jam 3:30. Embung ngantuk, pirangan kesel, dipaksa. Mungkin itu nanti yang akan membawa kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo saenake. Kadang sembahyang subuhnya ngaji, kadang jamaah, kadang sih. Ojo ngoten bisa istiqomah. Wa man sabara ala maharimillahi ta'ala. Dan barang siapa yang bersabar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'tahullahu yaumal qiyamah, Allah akan memberikan kepadanya besok di hari kiamat sitta mi'ati darajati, 600 derajat lipat sabar melaksanakan ketaatan. Ini 600. Kullu darajatin, setiap masing-masing satu derajat, mithlu ma bainas sama'i sabi'ah, seperti jarak di antara langit yang nomor 7 wal ardis sabi'ah, dan bumi yang nomor 7. Bumi yang paling unsur kan boten semerap lo kali dengan berapa kilometer kedalamannya tidak tahu. Itu ke atas terus, langit tembus, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, sampai yang nomor 7 kan. Berjaket biro, sampai andai. Itu jarak masing-masing derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mampu bersabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dikalikan 600 kali derajat. Waduh, tiang kamboten porun sabar Pak, penongiser atau dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik melarat daripada suki tapi ngelakoni haram. Ini wis mangan biar sing enak, ini yang penting halalan kok. Kan sekarang kan tidak. Ini wis haram, yang penting kan enak, duit motor, mobil mewah. Liru Pak kula kalian ngoten iki. Nyane wis omah kabeh panganan sing enak nyane, yang penting perkara kabeh kanggo pangan, kanggo ombe, kang isun enggo urip iki kabeh halalan kok iba. Tidak sampai terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Megawe penghasilannya sebenarnya saya
selawe ewu, nih wis daripada kerja penghasilannya per hari 500.000, 1,5 juta, kayak pandang kok. Anak kakak sesuai enak ternyata deh. Dia nopo Pak. Hidup bukan hanya di dunia, kalau bukan di dunia ini terakhir jojosan Pak. Hanya sekedar singgah pulau kalian jangan tentunya ini. Mari ku berangkat Bu. Berapa teman-teman kita yang sudah meninggal? Butuh disabari manito. Kullu darajatin mithlu ma baina sama as-sabi'a wal ardi sabi'a. Wa man sabara 'alal musibah. Dan barang siapa yang mampu bersabar menghadapi musibah. Awak loro, istri kadang sakit, panenan rusak niku musibah. Ekonomi rada murat maring misalkan. Dari biasa duit PJ sing duit PJ musibah Pak. Tapi tetap sabar, tidak mangluk Gusti Allah, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Atahullahu taala yaumal qiyamah. Allah akan memberikan kepada orang tersebut besok di hari kiamat sab'a mi'ati darajatin, 700 derajat fil jannah, di dalam surga. Kullu darajatin ma bainal arsy ila saraya, setiap satu derajatnya jaraknya dari arsy. Arsy ini pun dhuwure langit yang nomor 7. Ila saraya, sampai ke bintang saroya. Bintang saroya itu bintang yang paling jauh Pak. Paling jauh dari matahari, kapan ketika dari bumi. Paling aduh. Itu jarak 1 derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar menghadapi musibah. Diberi derajat yang jaraknya sejauh itu, tidak 1 derajatnya, 700 derajat. Tapi tetap dengan Gusti Allah, mugi-mugi kula kalian jenengan diadoaken dari segala macam musibah dunia dan musibah akhirat. Ini pegangan kula kalian jenengan. Urip ini memang butuh kesabaran. Sabar melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Hukiyah, diceritakan, anna Zakaria alaihi salam, sesungguhnya Nabi Zakaria alaihi salam, harobah, beliau lari, minal Yahudi, dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Tiang Yahudi niku tiang kang keturunan dari Nabi Allah Ishak. Terus Nabi Ibrahim niku lama tidak punya anak Pak. Lama tidak punya anak. Beliau kawin dengan Siti Saroh. Suwi mboten ada anak. Lama tidak punya anak. Akhirnya Siti Saroh mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk kawin lagi. Kawin teng Sayyidatuna Hajar. Ada yang meriwayatkan bahwa Siti Hajar ini pembantu nih Pak, pembantu ini Siti Saroh. Ketika kawin dengan Siti Hajar betul. Ketika sudah hamil Siti Hajar, Siti Saroh nunda mateng bisa, dan itu banyak Pak. Kalau nggak ada rencang, dibawa pulau murid, putranya kiai, kawin 6 tahun tidak punya anak. Boten anak pulau tanggal tenang iki Gus. Dereng paringi putra, dereng pun 6 tahun bisa. Insyaallah manut iki diparingi. Akhire kawin malih Pak. Sengidan ketemuan Pak, ketemuan. Pada waktu tinggal kawin iki tawaduk kang duwe masuk Mekah. Mudah ya. Mudah. Ini
Jadi landep kawin malih ku landep. Niku mungkin bisa diajarkan kalau peneng kawin malih nanti ngondok paling buzur di anak. Insya Allah Pak ya. Tidak 1-2 orang yang begitu itu. Kawin, kawin, tinggal kawin, Siti Hajar begitu. Siti Hajar hamil, akhirnya Siti Sarah juga hamil. Siti Hajar punya anak, melahirkan anak namanya Ismail. Siti Sarah melahirkan anak namanya Isa. Nabi Ismail ke bawah, turunannya ke bawah, tidak ada satupun yang menjadi nabi kecuali satu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ismail keturunannya disebut suku Arab. Dari Ishak punya anak Yakub punya anak Huda, Yahudi Huda. Dari Ishak Yakub Huda ke bawah itu disebut sukunya suku Bani Israil. Dan itu banyak keturunan dari Nabi Ishak yang menjadi nabi, termasuk Nabi Musa berliku. Nah ini dikejar-kejar, Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Faqifu atharu, mengikuti jejaknya Nabi Zakaria. Falamma danau minhu, ketika orang Yahudi ini mendekati Nabi Zakaria, ro'a syajaratan, Nabi Zakaria melihat sebuah pohon besar. Faqala laha, kemudian Nabi Zakaria berkata kepada pohon itu, ya syajarah adkhilini fihi wit hun lepuknonya awakil. Buka Pak, yang ngomong ini Nabi, pohon itu nurut, buka. Beliau Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut. Fanshaqqat syajarah, terbelah, pohon itu terbelah. Fadakhala fiha, kemudian Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut. Tsumma ta'amat alaihi, kemudian menutup Nabi Zakaria. Entah kalau Pak, Nabi Zakaria berlindung ke pohon. Fa asyara alaihim iblis, ketika Nabi Zakaria ada di dalam pohon itu, orang Yahudi bingungnya Nabi Zakaria mau. Wah, sang provokator Pak iblis, jeruk. Zakaria ono ring jeruk wit iku. Iblis memberikan isyarat ayatu bil minsyar, ketoken sigar wit iku sigar dengan minsyar, gergaji, digergaji lah. Wa yashquha nisfaini, kemudian orang Yahudi itu membelah pohon itu menjadi 2 bagian. Hatta yamuta fiha, sampai Nabi Zakaria mati ada di dalam pohon tersebut. Jadi nurut bisa digergaji. Fa'alu kama qala iblis, orang Yahudi itu melakukan sesuai dengan yang dikatakan oleh iblis. Wadzalika, hal itu terjadi haitsu iktasama bisyajarah, dikarenakan Nabi Allah Zakaria itu berlindung dengan pohon, berpegangan dengan pohon. Walam ya'tasim billah, beliau tidak berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa awrathahu dzalika, maka hal itu Allah mewariskan kepadanya hal tersebut, atau hal tersebut mewariskan, menyebabkan kepada Nabi Zakaria halaka nafsihi, rusaknya diri beliau. Fanusyira bil minthar ala fariqaini, dan beliau dibelah menjadi 2 dengan gergaji. Cerita niki ada satu pelajaran yang penting kanggo kula kali jenengan. Kenapa sih Nabi Zakaria itu sampai terbunuh di tangan orang-orang Yahudi, dan beliau terbunuh dengan cara yang begitu sadis, digergaji dan sekali. Imam Ghazali menyebutkan
Kejadian hal yang seperti itu disebabkan faktor bahwa Nabi Zakaria boten iktisam, tidak berpegangan dengan Allah. Beliau berpegangan berlindung kepada Allah. Artinya kepundi kula kalian jenengan urip niki wae. Urip ojo sampai sandarane kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kuat, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita berkuasa, ojo ngandalkan kuasa. Walaupun kita kaya, jangan mengandalkan kekayaannya. Kita punya sawah yang luas, jangan mengandalkan sawah kita yang luas. Mungkin pulau kalian jenengan, kalau kita teliti dalam kehidupan kita masing-masing, pengalaman kang koyo ngoten niku sering. Icis diselang ring akange 5 juta. Janjine insyaallah Januari ke Desember tanggal 1 sore iku wis metu. Nyambut Pak, agak kan yang lintuhe dalam kisah 5 juta. Jadi sering akan artinya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Januari cair dari kakang kok oleh arisan. Januari napa niku? Desember cair. Insyaallah. Ini Novembernya pinjam. Tanggal 30 Desember cair. Pas tanggal 30 misalkan. Nempel iki sing ngono kabeh wis. Nah niku sering terjadi. Enggak ada sabin Pak. Sabine kurang setengah bulan Pak. Panen. Dikutuk bisnis gampang deh. Saat panen nih kan yang juragan bisnis kan. Jadi saya 15 juta nak panen ronggau. Nanti insya Allah kurang 15 dino. Bisnis 15 juta dijawab. Nanti panennya diantam bagus, tidak capek. Nanti tambah betul pengalaman seperti itu. Sering. Bisnis kang diandalkan goika ternyata ada kepentingan yang lebih mendesak. Saja nih bisnis kemarin nih anak kita kena pun bayar wisuda 10 juta bisnis. Kita sering begitu. Pokoknya semua hal yang kita sandari akan hancur Pak. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menolong pulau kalian jenengan niku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tunggu si Allah keren. Adapun asbab itu ya nanti dikerjakan berikutnya. Kasus Nabi Zakaria ini situasinya hampir sama dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sama-sama dikejar musuh. Nabi Zakaria dikejar oleh orang Yahudi, kalau Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di tepi lautan, beliau iktisamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong Pak selamat sampai bisa nyeberangi lautan. Oke? Terus kula kalian jenengan ngadapi napa mawon yang ada di dunia ini kan harus diandalkan pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawi enten kang diandalkan omong insyaallah. Udah dibayar itu orang kuali nyelang punya semeniki insyaallah deh muga-muga selamat. Muga-muga bebarengan kelawan kersane Gusti Allah cakre wis ana. Mboten mawon. Terus kan diandalkan Gusti Allah. Sebuah gede mah kasih percaya. Eli kali kabeh Pak. Kan nggih? Lah, wis mari ngedol wis sudah motor jare wis dibayar. Itu saniki mboten nang bayar Pak. Ini ngoten. Kama uwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqulu Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma min 'abdin, tidaklah dari seorang hamba, nazalat bihi baliyatun, yang
cobaan, ujian menimpa diri hamba tersebut, atau mana bebasnya, ma min abdin nazalat bihi baliyatun, tidaklah seorang hamba yang tertimpa oleh satu ujian, satu bala, fa'tasama bi, kemudian dia berlindung kepadaku, berpegangan kepadaku, minta tolong kepadaku, illa a'taituhu, kecuali aku akan memberi si hamba itu qabla an yas'alani, sebelum dia minta kepadaku. Jadi saderenge nedi bagi orang yang kena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diberi Pak apa yang ia minta, diberi dulu oleh Allah. Wastajabtu lahu qabla an yad'uani, akan kukabulkan untuknya sebelum dia berdoa kepadaku. Niku keutamaane tiyang asal ujian. Wa ma min abdin nazala bihi baliyatun, tidaklah seorang hamba yang tertimpa oleh bala ujian fa'tasama bi makhluqin duni, dia minta tolong kepada makhluk, tidak kepadaku, berlindung kepada makhluk, tidak berlindung kepadaku, illa aghlaqtu abwabas sama alaihi, kecuali aku tutup pintu-pintu langit atasnya. Falamma balagal minsyaru ila dimaghihi soha. Ada hadis ini meneruskan cerita Nabi Allah Zakaria. Falamma balagal minsyaru ila dimaghihi, ketika gergaji itu sudah sampai mengenai otak, terkena otaknya Nabi Zakaria alaihissalam, soha deret Pak, wong kendes gergaji, soha menjerit Nabi Zakaria. Ketika dalam keadaan jerit ngoten itu, setelahnya bagilah, kemudian dikatakan lahu kepada Nabi Zakaria, ini beratnya jadi seorang nabi yang tadi jerit mawon diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, wahai Zakaria, innallaha ta'ala yaqulu lak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, lima la tasbiru lil bala, apa sira film sabar terhadap ujian. Padahal jerit niki masa berarti terus bersabar kan Pak? Tapi karena ini nabi, seorang rasul, orang yang diberi pangkat tinggi oleh Allah, ojo gede, ojo jerit sih, paling sabar dulu kan jerit. Taqulu, kamu mengucapkan lau qultaha marratan tsaniyatan, andai kata kamu mengucapkan perkataan itu kedua kalinya, la ukhriju ismaka min diwanil anbiya, aku akan benar-benar mengeluarkan namamu dari daftar para nabi. Niki mboten salah Nabi Zakaria, tapi tidak patut kata Allah seorang nabi itu goblok menjerit. Mboten maneng ngelereni dadi nabi. Fa'addu Zakaria seperti akhirnya Zakaria menggigit kedua bibirnya. Serangi kersane boten medal suara ahwani. Wasabara hatta syaquhu nisfaini, beliau bersabar Nabi Zakaria sampai mereka syaquhu, membelahnya, nisfaini menjadi dua bagian. Ini kudu diajari nih Pak. Di usia-usia 45 ke atas, menusuk niku sering didera oleh musibah. Kirangan boyo loro. Saja ini masuk kecetit boten. Memang fisiknya sudah berubah. Sakat dingin nih ngono kecetit. Serta umur 45, aku berokan kat mau ngedeng-ngedeng kecetit. Bahayanya sampai di akhir dia akan bersabar. Enten dia